saat pentas sering minum racun. Racun ular apa itu? Ular kobra. Ular king cobra. Ya, minum racun ular king cobra. Kenapa setiap pentas minum racun? Intinya kita membuktikan ke masyarakat, masyarakat pada umumnya, kan mereka tidak tahu, ada yang tahu dan tidak, kebanyakan yang tidak tahu, karena ada yang menanyakan, pasti kita setiap show itu ada edukasi, sosialisasi ke masyarakat, mereka pasti bertanya, apa perbedaannya kita minum racun dan kita dipatuk. Itu perbedaannya, kalau dipatuk itu cepat dia mengalir ke peredaran darah, pembuluh darah. Kalau diminum, dicampur dengan air putih itu, kita memang bisa dalam keadaan keadaan sehat itu dia menjadi antibody dalam tubuh. Tubuh menjadi ya kayak netralisir racun dalam tubuh gitu, keluar dari kencing atau kotoran di dalam tubuh kita. Kalau ada penyakit di dalam tubuh seperti MAH atau gangguan perut, infeksi lambung, jantung, sesek, itu pokoknya organ-organ dalam tubuh ada gangguan, tidak boleh meminum racun tersebut gitu. Itu perbedaannya. Sejak kapan pentas sambil minum racun ular? Kalau pentasnya sejak saya waktu dipatuk ular tahun 2016. Saya ingin membuktikan gitu, dan membuktikan juga ke masyarakat biar tidak omong doang atau omong kosong doang gitu, karena saya mengalami sendiri ketika dipatuk kobra waktu selesai pentas di salah satu lokasi tahun 2016 bulan Mei. Ya, yang dipatuk itu ini jari bekas patukan kobra atau spitting. Yang mematuk itu kobra atau spitting kobra Bali, warnanya itu agak krim. Itu memang sangat berbisa, cuma kita pertama kali itu dah yang tadi kembali lagi, kita tidak boleh panik, atur napas gitu. Ini juga kalau salah penanganan bisa kaku, dia nggak bergerak. Karena kita habis dipatuk itu tetap dia ya latih lah gerak dikit, kayak habis operasi gitu, biar lemes gitu. Sampai dijuluki Ratu Ular. Berapa banyak pelihara ular? Kalau dari 2003 memang banyak. Di sini kan karena saya di rumah tidak ada tempat, saya titip di Yayasan Bali Reptile Rescue untuk ular-ular yang besar-besar gitu. Kalau di sini cuma ular yang kecil-kecil aja, anak-anaknya. Kalau yang kemarin ada king cobra di Payangan dan di Bunutin Marga. Itu kemarin ditangkap oleh teman atau tim Bali Reptile Rescue, itu bertelur 44 telur. 44 butir, semua menetas, dan itu juga kita bawa ke yayasan, dan yayasan juga mengalirkan ke karantina. Itu di Bali tidak ada karantina untuk king cobra, yang ada di Kalimantan. Ke sana disalurkan gitu, karena kan itu king cobra itu berbahaya sekali gitu. Saat pentas dengan king cobra, kenapa selalu ada aksi mencium kepala ular? Nah, di sana kita cuma memberitahukan ke masyarakat juga. Di sana kita bukannya sombong atau gimana, kita menunjukkan kalau ular, pamannya sifat ular gitu kan. Pas king cobra itu berdiri kan, dia ular berdiri itu dia siap mematuk. King cobra itu maksudnya tidak sembarangan dia matuk gitu. Pasti dia ambil kuda-kuda gitu. Kalau orang Bali bilang itu ambil kuda-kuda, dia siap menyerang, siap mematuk. Kalau dia tidak berdiri, dia tidak mematuk. Kalau ular piton kan dia nyerangnya gini, sembarangan gitu. Kalau ular king cobra tidak sama sekali, dia berdiri dulu, baru dia mematuk gitu. Makanya di panggung-panggung itu kita juga jelaskan, setiap dia berdiri kita cium, artinya kita itu gimana ya, menunjukkan ke masyarakat bahwa ular itu tenang, saat dicium itu dia tenang. Kita juga mencari ketenangan dia, kapan dia tenang, di sana kita cari gitu. Apalagi kalau orang Bali bilang pas rengas gitu, rengas atau dia gimana ya, dia tidak tenang, itu jangan didekati gitu. Intinya seperti itu, kita menunjukkan bahwa ular itu diganggu pasti dia akan nyerang. Kalau dia tidak diganggu, dia pasti jalan. Gitu. Sama-sama takut sebenarnya, ular takut sama manusia, manusia takut sama ular gitu.
Selain itu juga pentas menggunakan kacamata. Apa fungsi? Nah, kalau kacamata kita pas bawa ular kobra atau spitting kobra itu kan dia karena menyembur biar nggak kena mata gitu. Kalau atraksi sama ular kobra atau ular spitting tadi kan king kobra. Sekarang kalau ular kobra yang kecil yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter, memang segitu aja panjangnya ular kobra, tidak besar. Kalau king kobra baru besar dan panjang. Itu dah kalau kobra itu umpamanya biar aman, biar aman. Karena semburan dari ular kobra itu umpamanya muka, ada luka atau ada goresan, disembur pasti akan melepuh. Dia melepuh. Kalau tidak ada luka tidak apa-apa disembur gitu. Karena semburan racunnya itu kayak es, dingin dia. Kalau kena mata kan gitu dah kayak tadi, bisa iritasi, bisa kebutaan gitu. Berarti pernah disemur oleh? Pernah saat pentas di salah satu lokasi di SMA di Tabanan. Waktu itu ada edukasi ke anak-anak SMA pas acara pramuka. Saya sendiri tidak memakai kacamata. Ya, tidak memakai kacamata. Kemudian ular itu menyembur. Untung saya tepat waktu masuknya ke belakang langsung ambil air mengalir di pancoran, salah satu di SMA itu ada air pancoran, di sana langsung cuci muka. Memang merah dia dikit, cuma 1 hari aja udah hilang gitu. Kalau dikucak itu bisa bahaya, makanya langsung memberitahukan ke murid-murid, ke sekolah-sekolah, mahasiswa, siapa ya penikmat hiburan itu kita beritahukan gitu. Selain disemur dan dipatuk, pengalaman buruk apa lagi yang pernah dialami? Dililit piton. Kami kan ada piton jinak dan piton yang sudah jinak. Piton yang galak atau yang tidak jinak itu umpamanya baru menangkap. Itu ada penanganannya. Kalau kita dililit, jangan melawan. Semakin melawan dia semakin mengeret sampai tulang patah, sampai kita nggak bisa bernapas, meninggal gitu dililit piton. Makanya ada penanganannya. Ekornya itu ditekuk, lepas dia sendiri, lemaslah dia ularnya gitu. Itu saja. Apa yang memotivasi Ratu ingin pelihara ular dan pentas bersama ular? Motivasi saya sih dari dulu sejak tamat SMA, dari kuliah. Sebenarnya dulu saya takut sekali sama ular karena adik saya sendiri yang melihara ular atau adik saya si Casper itu memang dia nangkap ular dulu sama karena kita pencinta binatang. Intinya di mana kita itu koleksi semua binatang gitu. Akhirnya tertarik sama ular karena dia paling unik sifatnya di antara binatang-binatang gitu. Kedua, kenapa saya memakai menari itu karena dari saran-saran teman-teman waktu kuliah, karena dibilang gini, kenapa kamu bawa-bawa ular kemana-mana, nggak menguntungkan di kamu, digituin saya. Dibilang dah orang gimana ya, orang nggak punya kerjaan dan lain-lain. Akhirnya ada temen yang kerja di di hotel salah satu di Kuta, dia menawari saya gitu, kamu bisa nggak bisa dikit-dikit gitu. Saya bawa ularnya, nanti tamu-tamu tertarik kok gitu. Akhirnya dari sana saya menari bawa ular, ada foto-foto, kasih tips dari ular itu kan. Dari situ dah saya tertarik, oh ternyata ular ini menguntungkan bagi saya gitu, membawa rezeki gitu istilahnya. Akhirnya terus dijalani, pokoknya otodidak lah saya belajar dari itu gitu. Anak-anak tidak takut ular? Anak-anak saya sendiri ya syukur sampai sekarang itu memang dia gimana ya, mungkin karena sering melihat ibunya memandikan, kasih makan ular, dia tahu sendiri gitu. Dia juga belajar memegang ular, tapi dia udah tahu, anak-anak saya itu udah tahu ular yang berbisa mana, ular yang tidak berbisa. Makanya ular yang berbisa seperti kobra itu mereka tidak pegang, paling piton itu dipegang gitu. Bagaimana tanggapan warga atau masyarakat sekitar ketika Ratu banyak pelihara ular di rumah? Tanggapan sih ada yang suka, ada yang tidak, itu kan sudah wajar. Tapi kebanyakan masyarakat mendukung gitu, karena mereka melihat saya dulu dari awal itu kan dikira saya cuma memelihara. Kemudian saya dilihat menari-menari gitu, di bawah show, di bawah foto-foto, mereka mendukung gitu. Cuman mereka cuma pesan satu, jangan ularnya jangan sampai lepas gitu, ke tetangga atau ke jalan. Karena kan ular saya ada yang berbahaya, ada yang tidak gitu.
gitu. Pernah nggak kejadian ular peliharaannya Ratu berkeliaran sampai masuk tetangga? Pernah. Pertama ular tahun berapa itu 2008, ular piton, panjangnya kurang lebih 5 meter. Waktu itu 7 tahun usia ular saya itu udah meninggal situ. Karena gimana ya, ular itu harus kawin. Kalau tidak dapat kawin, pasti dia stres dan tidak mau makan, meninggal. Itu sifatnya ular dan habitatnya dia, itu kelemahannya dia gitu. Padahal piton itu kan bertahan puluhan atau ratus tahunan. Tapi karena dia tidak mendapatkan kawin atau makan gimana gitu, stres deh dia gitu. Itu yang lepas pertama itu memakan ayam tetangga, ayam yang lagi bertelur. Itu dimakan, itu 3 hari hilang, tetapi dia kembali lagi gitu, maksudnya ketemu lagi karena laporan warga gitu. Itu yang kedua. Piton juga sekarang udah di yayasan, saya titip di Yayasan Bali Reptile Rescue. Ini pitonnya jam 2:30 pagi lepas naik ke plafon. Itu ke plafonnya dapurnya paman saya. Itu kita cari naik ke atas. Itu panjangnya cuma 4 meter, tapi dia gemuk. Karena dia kelebihan makanan itu dia rakus. Itu 2:30 pagi kita tangkap, akhirnya kembalikan ke kandang. Makanya di sini tidak ada ular besar lagi karena terus lepas kalau ditaruh di rumah, makanya saya titip tuh. Bagaimana komplain tetangga waktu itu? Wah, komplainnya ya ada marah, ada yang gimana ya. Pokoknya marah-marah kebanyakan, terutama ibu-ibu gitu. Aduh, jangan dah tuh melihara ular lagi, gitu, besar-besar lagi. Nanti kita dimakan, kan itu makan manusia, piton yang udah besar gitu. Pasti pokoknya ya kebanyakan marah. Tapi saya udah jelasin karena ularnya dititip di yayasan, mereka sudah tenang. Gitu. Biaya untuk pelihara ular, penyediaan pakan? Biayanya sih memang irit ya. Cuma kalau ular-ular kecil, yang kecil itu kan makanannya tikus putih, harganya 3.000 sampai 5.000. Itu pun satu ular menghabiskan 4 ekor. Kalau yang kecil itu 1 bulan 2 kali. Ya paling 200 ribuan untuk makan mereka 1 bulan. Kalau yang ayam-ayam itu dapat minta. Kalau ular-ular yang besar, sudah besar itu seperti piton, itu makanannya ayam boiler. Itu dapat minta dari teman-teman. Kalau king cobra, makanannya itu kanibal, dia pemakan ular. Ular apapun dimakan. Kalau ketemu ular, umpamanya ular masuk dalam pekarangan rumah atau halaman rumah, seandainya kita atau pemilik rumah itu membunuh, ya bikinin sajen lah dulu biar netralisir dan mohon maaf ke habitatnya biar kembali dia dan tidak datang kembali ke rumah kita gitu. Kalau kita memangnya membunuh atau menyiksa, membunuh tidak bikinin sesajen, nanti setiap hari raya atau setiap hari raya agama Hindu lah, hari raya suci itu pasti dia akan datang lagi. Itu menurut logika sih sebenarnya, menurut kepercayaan agama Hindu. Jadi sebaiknya kalau ada ular masuk pekarangan, kita mengusirnya dia baik-baik. Istilahnya kita kan sesama ciptaan makhluk hidup, ngomong secara baik. Istilahnya gimana ya, bukan kita gila, cuman dia tetap saling menghargai, saling menyayangi. Pemanya ngomong sama dia, jangan ngomong secara langsung biar nggak dikira gila sama tetangga gitu. Dalam hati aja bilang jangan kesini gitu, jangan ganggu keluarga kami gitu aja. Usir dia. Terus orang nabur garam ketika ada... Itu mitos. Ular tidak pernah takut dengan garam. Yang takut dengan garam itu seperti belut, lintah, itu baru takut sama garam. Kalau ular tidak sama sekali. Itu cuma mitos. Ular itu takut dengan bau-bau zat-zat kimia yang wangi-wangi. Terutama kita umpamanya ngepel pakai karbol tuh, wipol, kan menyengat tuh baunya kimia nih ke istilahnya ular itu tidak berani umpamanya ngepel pakai wipol, kan keras itu baunya kayak bau sereh, bau jeruk atau gimana. Ular tuh nggak jadi masuk ke rumah. Pokoknya ular itu takut dengan bau yang menyengat atau bau yang wangi. Kalau amis, lembab, halaman rumah, ular pasti masuk. Itu perbedaannya. Perbedaan ular berbisa dan tidak berbisa itu dari bentuk kepala dan dari taring.
Kalau ular berbisa itu kan ada taringnya 2. Kalau ular yang tidak berbisa itu cuma dia bergigi dia kayak apa ya? Kayak gergaji, tahu kan gergaji kayu kayak gitu giginya. Kalau kita dipatuk ular yang tidak berbisa, seperti contoh piton yang mematuk kita nih gimana ya? Kalau kita menarik, umpamanya ini ular, ini kita dipatuk, dia narik, kita robek, nanti robek. Kalau kita nggak narik, dia cuma robek sedikit. Ya makanya apa namanya ya, itu perlindungan, maksudnya penanganan pertama jangan ditarik dan jangan panik. Kalau ular yang berbisa seperti king cobra atau kobra itu kan jaraknya kalau menyembur kita itu 2 meter. 2 meter dia kalau kena mata jangan dikucek, mata itu jangan dikucek. Serta penanganan pertama itu cuma bikin teh hangat atau teh tawar, jangan diisi gula. Dan mata itu jangan disiram pakai teh itu, cuma dia apa ya namanya uap air hangatnya dari teh itu udah dikasih mata. Gini-giniin. Kemudian kedua baru dari pancoran atau air mengalir yang bersih dicuci. Pokoknya intinya jangan dikucek. Nanti dikucek intinya itu iritasi atau mencapai kebutaan. Kalau tahap kedua kita dipatuk ular berbisa seperti kobra atau king cobra itu memang lain penanganannya, atau apa ya, di Bali dinamakan ular hijau atau gadang tejo. Ular hijau yang ekornya merah itu kepalanya bentuk segi 5. Itu sangat berbahaya. Kalau lambat penanganan kita bisa meninggal. Intinya pertama kita tidak boleh panik dipatuk ular. Kedua tenang, tarik napas, atur napas. Ketiga kita minum air putih sebanyak-banyaknya. Kalau ada itu air kelapa muda, biar menetralisir racun dalam tubuh. Kemudian ular itu gimana ya, kita pegang jangan sampai dia minum air terlebih dahulu. Kita yang lebih dahulu minum air. Intinya dari cerita kita agama Hindu kan, napi asana Tirta Amerta dari Dewa Wisnu gitu. Kita yang terdahulu maksudnya minum air, jangan biarkan ular itu minum. Intinya ya kepercayaan lah gitu. Kepercayaan intinya nanti bisa kita yang meninggal duluan atau ular gitu. Terus ada kalau yang dipatuk ular apa diikat dengan Oh iya, diikat. Kalau ular hijau, ular gadang tejo itu mematuk kita, ikat kencang-kencang. Kencang dia ikat, mamanya di tangan atau di jari. Dia ikat kencang, jangan sampai mengalir gitu. Pokoknya kencang, jangan digerakin. Itu intinya. Kalau kobra itu beda. Dia kayak patah tulang itu, kasih udara dikit. Memang dia diikat atau dikasih papan, itu tetap diikat tapi jangan keret. Itu perbedaan kalau dipatuk ular hijau atau kobra. Beda dia penanganannya, tidak sama gitu. Antivenom yang di Indonesia belum ada untuk king cobra. Itu belum ada. Karena yang ada itu cuma antivenom yang untuk ular hijau atau ular loreng juga ada. Bisa selamat di rumah sakit gitu. Penanganannya ada di rumah sakit. Pernah nggak ada yang datang ke sini minta obat? Pernah, itu kalau umpamanya dipatuk itu cuma penanganan aja. Saya kasih penanganan, kan saya sendiri tidak punya antivenomnya gitu. Antivenom itu ada di rumah sakit. Kedua, dari ular-ular yang sudah mati itu kan kita mencari dari ular itu banyak yang kegunaannya untuk obat. Seperti lemaknya atau bahasa Balinya mulutnya itu keluar minyak. Seperti yang saya taruh di sana, keluar minyak, nanti itu obat gatal atau obat tilas, obat koreng gitu. Itu obat untuk gatal minyaknya. Kalau kulasan atau kulitnya yang sudah diganti itu sudah ganti kulit, saya kasih toplesnya itu 3. Ada tulisannya Purnama, Tilem, Kajang Kleon. Nanti ada yang meminta seperti salah satu dukun. Dia meminta ada nggak kulasan atau kulitnya pas Purnama, saya minta gitu. Entah dipakai apa, kan mungkin dibilang sih gunaan-gunaan lipi atau gunaan-gunaan ular itu memang nomor 1 untuk ilmunya tersebut, ilmu guna-guna. Kukuh TV, kabar dari desa.